Iya, proteksionisme berpotensi perpanjang bencana pangan global. Keamanan pasokan pangan global mulai teruji setelah sejumlah negara di Asia menutup keran ekspornya di tengah harga barang yang sudah terserang inflasi. Dan salah satu yang membuat krisis pangan ini bisa terjadi adalah karena adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Di pekan lalu, Kementerian Pangan India mengumumkan bahwa negara itu akan membatasi ekspor gula hingga 10 juta ton pada tahun fiskal yang berlangsung hingga September. Dan bukan hanya gula, India juga akan stop ekspor beras. Hal ini selain untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, tapi dilakukan juga untuk menjaga kepentingan konsumen sehingga harga tetap terkendali. Lalu seperti apa detailnya? Kita akan bahas bersama dalam Kiamat Beras Landa Asia. Ya, ini adalah proteksionisme pangan India. Jadi akhirnya India ini memutuskan gitu ya untuk menyetop ekspor beras pecah. Nah, keputusan itu akan memiliki dampak yang tentunya merugikan bagi Indonesia. Adapun kebijakan tersebut diambil untuk mengendalikan harga domestik. Nah, selain melarang ekspor beras pecah, pemerintah juga mengenakan pajak ekspor hingga 20% gitu ya jumlahnya untuk beberapa jenis beras yang dimulai 9 September 2022. Nah, lembaga analis Nomura mengatakan Filipina dan Indonesia ini akan paling rentan terhadap larangan tersebut. Dan untuk Filipina, hal ini didasarkan oleh 20% kebutuhan beras negara itu yang berasal memang dari impor. Menurut data Statista, sebagai importir bersih komoditas terbesar di Asia, beras dan produk beras menyumbang 25% gitu ya dari keranjang CPA makanan negara, bagian tertinggi di kawasan ini. Sementara untuk Indonesia, Nomura melaporkan bahwa RI melakukan impor untuk memenuhi 2,1% dari kebutuhan konsumsi berasnya. Nah, India sendiri menyumbang sekitar 40% dari pengiriman beras secara global. Nah, negeri Hindustan itu mengekspor ke lebih dari 150 negara. Jadi ekspornya ini mencapai 21,5 juta ton begitu ya pada 2021. Nah, lebih dari total pengiriman ini begitu ya, 4 eksportirnya diantaranya adalah biji-bijian, terbesar berikutnya adalah Thailand, Vietnam, Pakistan dan juga ada Amerika Serikat. Tetapi produksi ini telah menurun sebesar 5,6% secara year on year gitu ya pada 2 September mengingat curah hujan monsun di bawah rata-rata yang memang mempengaruhi panen. Sekarang kita lihat ke slide selanjutnya, negara-negara mana saja yang terdampak begitu ya karena pelarangan ekspor ini. Nah, kita lihat, kita akan membahas untuk India dan juga Filipina dan juga Indonesia. Jadi kebijakan untuk mengendalikan harga beras di pasar domestik ini bakal berdampak terhadap sejumlah negara. Karena memang India ini menyumbang sekitar 40% beras ya di pasar global dan juga mengekspor ke lebih dari 150 negara. Lembaga analisis Nomura pun menilai Indonesia ini dan Filipina merupakan negara yang paling rentan terhadap larangan tersebut. Menurut data Statista, Filipina akan terdampak karena lebih dari 20% kebutuhan konsumsi berasnya berasal dari impor. Nah, komoditas beras dan produk turunannya pun menyumbang 25% terhadap tingkat inflasi pangan Filipina. Sementara untuk Indonesia gitu ya, Nomura melaporkan bahwa RI ini melakukan impor untuk memenuhi 2,1% begitu dari kebutuhan konsumsi berasnya. Nah, komoditas beras pun menyumbang sekitar 15% pada tingkat inflasi pangan Indonesia. Nah, ini kalau tadi kita bahas soal Filipina dan Indonesia ya. Tapi selain Filipina dan Indonesia, negara Asia lainnya yang juga mengimpor beras adalah Singapura. Jadi negara itu memenuhi 28,07% kebutuhan beras nasionalnya dengan mengimpor beras diantaranya dari India. Dan menurut data Trademap gitu ya, meski demikian dampak dari larangan kebijakan ekspor beras oleh pemerintah India itu tidak membuat Singapura menjadi negara yang rentan sebab porsi komoditas beras terhadap inflasi Singapura sangat rendah. Dan Singapura juga tidak rentan seperti misalnya Filipina dan Indonesia karena memang pangsa beras di HKI-nya ini memang cukup kecil begitu. Nah, sekarang kita lihat begitu ya, beras berdampak pada inflasi Indonesia. Nah, kalau kita bicara apakah beras ini sebetulnya berdampak pada inflasi di Indonesia, harga beras di bulan Agustus 2022 ini mengalami peningkatan. Beras tercatat mengalami inflasi sebesar 0,54% secara month to month. Nah, pergerakan harga beras ini memang mengalami tren kenaikan menyumbang andil sebesar 0,16% terhadap inflasi kelompok makanan dan minuman. Selain beras, ada juga harga telur ayam di bulan Agustus yang memang telah memberikan andil besar terhadap inflasi dari kelompok makanan dan minuman. Pergerakan harga dua komoditas ini memang
perlu menjadi perhatian gitu ya, lantaran bobotnya terhadap inflasi di bulan Agustus yang memang boleh dibilang besar gitu. Nah, secara umum inflasi dari kelompok makanan dan minuman pada bulan Agustus sebesar 7,73%. Namun secara umum tingkat inflasi berada di angka 4,69%. Artinya angka ini lebih tinggi dibandingkan Agustus 2021 yang hanya 1,59%. Dan untuk tingkat inflasi pada Agustus mengalami penurunan menjadi 4,69% secara year-on-year. Artinya angka yang dirilis BPS ini lebih rendah dari tingkat inflasi pada bulan Juli sebesar 4,94%. Nah ini kita lihat ya begitu ya, ini kalau memang beras ini berdampak pada inflasi Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kalau harga beras naik Rp100 saja gitu ya, ini dampaknya bisa berbahaya. Jadi kalau menurutnya ini bisa mengerek inflasi hingga 3,3% lebih bahkan ya. Memang ini kalau beras naiknya sedikit, tapi beras itu walau naiknya hanya Rp100 ini berbahaya begitu. Nah karena dia juga akan memberikan inflasi yang memang angkanya tidak sedikit. Dan dia juga menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Bulog agar segera operasi pasar. Tapi meskipun begitu, Zulkifli mengklaim nih bahwa harga-harga bahan pangan lainnya ini memang stabil. Kita sebut saja misalnya dari harga ayam gitu ya, telur hingga bawang. Dan data itu diambil dari hasil keliling ke pasar-pasar. Nah berkaitan dengan inflasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah juga harus turut serta mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi. Karena jika inflasi daerah sudah naik ke level 5%, Pemda diminta untuk mengambil langkah yang konkret gitu. Sebelumnya Pak Jokowi juga mengakui bahwa kenaikan BBM ini tentunya akan berpengaruh ke harga pangan. Salah satunya adalah beras. Ia juga berpesan kepada pimpinan Pemda untuk mengantisipasi lonjakan harga beras. Jokowi dalam kesempatan itu kita menyebut bahwa agar pemerintah daerah lebih berhati-hati jika ada kenaikan harga beras yang misalnya gitu ya angkanya ini 200 sampai dengan 500. Jadi hati-hati aja kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian ini naik gitu ya. Meski hanya naiknya Rp200 atau hingga Rp500 ini harus segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota provinsi yang mungkin Bapak Ibu pimpin itu otomatis akan langsung bisa naik angka kemiskinannya gitu ya. Dan Jokowi juga menegaskan bahwa menurutnya amukan inflasi atau kenaikan harga barang-barang pokok ini akan berdampak langsung ya tentu saja ke daya beli masyarakat karena ujung-ujungnya ini akan mendorong angka kemiskinan. Tapi ini jangan sampai terjadi ya. Nah ini adalah krisis pangan yang memang picu proteksionisme. Jadi kalau kita ngomongin soal krisis pangan secara umum gitu ya. Invasi Rusia ke Ukraina, lalu juga ada lockdown di China. Memang ini menjadi krisis ganda yang menyentak dunia yang sedang dalam masa pemulihan gitu. Hal ini juga ditambah lagi dengan inflasi yang memburuk dan juga melukai pertumbuhan gitu ya. Artinya menurut data dari Bloomberg Economics. Sebelumnya, Kepala Analis Komoditas Fixed Solution juga Kaudari mengatakan terdapat sekitar 30 negara yang telah menerapkan larangan ekspor pangan gitu ya sejak perang Ukraina pecah. Ini sebenarnya jadi repot gitu ya karena konflik ini kita semua jadi repot. Nah, dan menurutnya tingkat proteksionisme pangan ini mencapai yang tertinggi sejak krisis pangan gitu ya, sejak krisis harga pangan pada 2007 dan juga 2008. Proteksionisme ini pasti akan berlanjut pada 2022 dan juga meningkat dalam beberapa bulan mendatang dan bisa saja ini memperburuk resiko keamanan pangan bagi yang paling rentan di dunia. Nah, acuan harga pangan dari PBB telah melonjak lebih dari 70% sejak pertengahan 2020. Sikap proteksionisme pangan ini akan menekan harga semakin tinggi, memukul daya beli dan tentunya menantang bank sentral begitu untuk menghindari inflasi sambil tetap berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan. Nah, peneliti senior Center for Global Food and Resources di University of Adelaide David Adamson mengatakan larangan ekspor tidak hanya buruk bagi negara importir karena mereka juga memaksa petani di negara-negara produsen untuk berhenti mengambil keuntungan dari harga internasional yang tinggi. Proteksionisme adalah hal terburuk yang dilakukan bagi keamanan pangan karena itu menghalangi pasar untuk dapat bekerja dengan mulus. Ya kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Semoga konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina akan segera berakhir karena dampak yang ditimbulkan akibat perang tersebut cukup besar terutama di sektor pangan. Dan apabila stabilitas pangan global terganggu tentunya akan banyak negara yang merugi.